Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto tidak berkomentar soal kemungkinan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi dari awal saya melihat sikap PDIP ini kayak sok pasang harga diri begitu. Ya enggak sih? Sok pasang harga diri. Jadi dari pihak PDIP sepertinya atau terkesan berniat bergabung ke Bapak Prabowo, tapi mereka yang mengajukan syarat. Disinilah letak konyol dan lucunya gitu. Syaratnya apa? Syaratnya ya sejauh amatan saya kira-kira dari pihak PDIP itu berharap Bapak Prabowo Subianto melepaskan atau memutuskan tali persahabatannya dengan Presiden Jokowi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin menanggapi dari pihak PDIP ya. Pihak PDIP katanya pengen bergabung ke Pak Prabowo Subianto, tapi Presiden Jokowi malah dituduh sebagai tembok pemisah gitu ya. Menurut saya ini konyol dan lucu sekali gitu. Jadi dari awal saya melihat sikap PDIP ini kayak sok pasang harga diri begitu. Ya enggak sih? Sok pasang harga diri. Jadi dari pihak PDIP sepertinya atau terkesan ingin bergabung ke Bapak Prabowo Subianto, tapi mereka yang mengajukan syarat begitu. Nah, ini yang saya maksudkan konyol dan lucu. Kenapa? Karena kalau kita adalah pihak yang kalah, semestinya pihak yang menang itulah yang mengajukan syarat kalau kita mau bergabung dengan mereka, kan seperti itu. Tapi ini konyol dan aneh, konyol dan lucu. Mereka pihak yang kalah, ya, kalah pilpres maksudnya, terus berniat bergabung ke Bapak Prabowo, tapi mereka yang mengajukan syarat. Disinilah letak konyol dan lucunya gitu. Syaratnya apa? Syaratnya ya sejauh amatan saya kira-kira dari pihak PDIP itu berharap Bapak Prabowo Subianto melepaskan atau memutuskan tali persahabatannya dengan Presiden Jokowi. Nah, disinilah yang saya maksudkan dengan konyol dan lucu. Syarat yang mereka ajukan ini terlalu berlebihan, ya kan? Syarat yang diajukan oleh PDIP ini terlalu berlebihan, bahkan sebenarnya mereka tidak layak untuk mengajukan syarat karena mereka pihak yang kalah. Kalau mau bergabung dengan Bapak Prabowo, semestinya dari pihak Koalisi Indonesia Maju yang harus mengajukan syarat-syarat kalau PDIP mau bergabung ke sana, gitu, ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, begitu. Jadi sedikit sentilan dan saran ya, sedikit sentilan dan saran dari saya untuk pihak partai PDIP ya, kurang-kurangilah kesombongan, ya enggak sih? Kurang-kurangilah kesombongan itu ya. Kita semua manusia, ya kan? Kita semua punya harkat dan martabat. Jangan kita menunjukkan kesan seolah-olah hanya kita yang manusia dan orang lain bukan. Hanya kita yang punya harkat dan martabat. Hanya kita yang punya ego, sementara orang lain tidak. Jangan. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya, manusia, ya kan. Kita semua punya harkat martabat. Kita semua punya ego. Jadi kalau pihak yang kalah itu punya ego, apalagi pihak yang menang, kan begitu. Ya enggak? Jadi sentilan buat partai PDIP dari saya adalah kurang-kurangilah sombong ya. Jangan terlalu sombong karena kalian tidak lebih tinggi harkat martabatnya daripada orang dan atau pihak yang lain begitu. Nah, kemudian saran dari saya,
pihak partai PDIP semestinya secara tegas menunjukkan sikapnya. Mau bergabung, ya wes silahkan, ya kan? Kalau nggak mau bergabung, ya tunjukkanlah satu ketegasan sikap, ya. Jangan terus memantik kisruh dengan upaya-upaya yang menurut saya itu menciderai nilai-nilai adab gitu ya. Itu menciderai nilai adab saya kira ya. Ingin bergabung ke Bapak Prabowo tapi menginginkan Bapak Prabowo memutus tali persahabatannya dengan Presiden Jokowi, itu menciderai adab ya. Apa maksud kalian gitu? Apa yang terlalu lebih berharga dari pihak PDIP sehingga Bapak Prabowo Subianto harus lebih memilih PDIP ketimbang Presiden Jokowi? Saya pikir justru satu pilihan yang lebih tepat apabila Bapak Prabowo Subianto lebih mengeratkan tali persaudaraannya dengan Presiden Jokowi. Jadi, kalaupun kemudian Presiden Jokowi menjadi semacam pembina terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan ke depan, pemerintahan Prabowo Gibran, justru jauh lebih baik gitu. Karena Presiden Jokowi sudah terbukti kebijakan-kebijakannya pro rakyat, ya kan? Kebijakan-kebijakannya itu menghadirkan jawaban-jawaban kebahagiaan di masyarakat, ya kan? Jadi kalau Bapak Presiden Jokowi ke depannya setelah purna tugas berfungsi sebagai pembina untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan ke depan, ya, pemerintahan Prabowo Gibran, saya pikir rakyat akan menyambutnya dengan senang, ya kan, dengan bahagia, karena rakyat percaya di mana ada Presiden Jokowi, di situ pasti ada kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap rakyat dan akan membuat rakyat itu yakin bahwa pemerintahan Prabowo Gibran pun akan melakukan hal-hal yang menjadi jawaban atas keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Saya pikir seperti itu. Jadi kembali lagi, sentilan saya untuk partai PDIP, jangan terlalu sombong, ya kan? Kalau mau bergabung, bergabung. Kalau enggak, ya wes udah jadilah oposisi gitu kan? Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa pungkiri kalian adalah pihak yang kalah pilpres, ya kan? Terus saran dari saya, ya, kalau mau bergabung itu jangan sok-sok ngajuin persyaratan, iya kan? Kalian pihak yang kalah, semestinya pihak yang menang itulah yang mengajukan persyaratan, bukan pihak yang kalah yang mengajukan persyaratan. Saya kira sekian ya. Semoga ini membuat partai PDIP tersinggung. Apapun itu, fakta membuktikan bahwa kalian adalah pihak yang kalah. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam NKRI.